Terima kasih. Eh, saya alumnus UGM ya, saya Dr. Edi Hardum. Pertama gini, Rektor UGM mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan UGM, tapi dia tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, ya. Dia tidak mengatakan itu asli. Nah, dari putusan-putusan di sidang KIP ini merupakan senjata bagi kami dalam menghadapi Polda Metro. Ya, kami akan tanyakan ijazah asli yang Polda Metro pegang itu dari siapa? Apakah ada daftar tanda terima dari UGM? Kalau misalnya dari UGM, ini jelas membantah ya keterangan dari rektor sendiri bahwa dia tidak pegang ijazah asli itu karena sudah di tangan Jokowi. Ya, berarti itu pertama. Berarti Polda Metro dapat dari Jokowi sendiri. Nah, data dari Polda Metro ini, ijazah asli ini nanti akan dicocokkan dengan legalisir yang diterima oleh KPU. Kami akan kejar siapa sih yang melegalisir sebenarnya. Ya, karena laporan dari sejumlah aktivis ulama ya dan Roy Suryo CS ke Bareskrim mengatakan mereka tidak pegang ijazah aslinya tapi fotokopi, hanya dibanding dengan 3 temannya. Sementara Polda Metro mengatakan ada aslinya. Nah, ini yang akan kami kejar. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan, sebenarnya UGM belum terlambat ya kalau ingin memang menyelamatkan kampus ini. Saya mengatakan UGM itu pertama pihak rektorat, dalam hal ini pejabatnya di bawah pimpinan rektor sekarang. Mungkin sudah saatnya alumni UGM untuk kita membentuk tim independen untuk menelusuri ijazah Jokowi ini. Soal Jokowi ini, apakah benar atau tidak memang dia kuliah dan lulus dari UGM. Dan saya sayangkan seperti yang saya katakan di luar tadi bahwa sayangkan sekali UGM tidak seperti yang dilakukan oleh UI ketika proses doktoralnya Bahlil itu diragukan. UI segera membentuk tim independen dan menganulir gelar doktornya Bahlil. Ya, sebenarnya UGM harus melakukan ini. Dua kampus yang paling baik di negeri ini. Ya, saya pikir UGM segera membentuk tim ya, guru besar UGM itu dosen-dosen. Saya alumnus UGM, sayang saya tidak ngajar di sana. Kalau tidak saya menyuarakan membentuk tim independen untuk menelusuri sidang ini. Lalu yang ketiga yang ingin saya tegaskan untuk menelusuri dugaan ijazah Jokowi. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa dengan adanya putusan ini sebenarnya memang UGM itu selama ini sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar, fatal, yaitu dia menutupi itu seolah-olah dia tidak tahu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, terutama pasal 18 harus diuji di sini. UGM itu sebenarnya pelopor paling depan untuk memberikan informasi publik. Di UGM itu ada fakultas ilmu komunikasi kok ya, yang berbicara soal keterbukaan. Fakultas hukum, salah satu fakultas hukum paling bagus. Saya lulusan dari sana ya. Jadi UGM telah membuat suatu kekeliruan besar. Dan terakhir sehubungan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga KIP ini. KIP memang benar-benar membawa amanat demokrasi ya. Salah satu ciri ya negara demokrasi itu ya ini keterbukaan seperti ini. Terima kasih. Akan melangkah lebih baik lagi, Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama putusan KIP tadi dan juga putusan-putusan sebelumnya membuka ruang kepada setiap kelompok masyarakat termasuk Forum Diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara supaya bisa menggunakan haknya untuk menuntut pertanggungan jawab negara dalam hal ini badan-badan publik, KPU Pusat, KPU DKI, KPU Solo, ya, UGM, dan mungkin juga nanti Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini menyita 505 dokumen milik UGM terkait dengan ijazah Jokowi yang menurut kami tidak relevan dengan perkara pencemaran nama baik. Ya, jadi dengan putusan ini setiap kelompok masyarakat yang selama ini haknya untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan data pribadi pejabat-pejabat publik bisa melakukan gugatan baik ke pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara.
Dan putusan ini merupakan langkah awal. Langkah selanjutnya atau pertarungan yang sesungguhnya adalah gugatan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap UGM, terhadap KPU, terhadap Jokowi, terkait dengan upaya mereka selama ini menutup-nutupi informasi publik yang seharusnya berdasarkan putusan ini adalah hak publik yang harus diberikan. Tetapi berbulan-bulan mereka tutup-tutupi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya ada yang ditambahkan. Ada satu hal yang kami sama sekali tidak menyangka, bahwa di persidangan pertama majelis menyatukan semua permohonan, sehingga pada persidangan pertama itu terjadi cross check, ya, cross check bahwa KPU memang tidak pernah melakukan verifikasi faktual, bahwa UGM memang ternyata tidak mempunyai permintaan, dan banyak hal lagi. Dan kemudian cross check yang kedua di persidangan terakhir UGM itu KIP luar biasa memang, ya, kami tidak menyangka, sehingga proses sengketa ini dan pembuktiannya sangat berjalan efektif dan efisien. Terima kasih Komisi Informasi Pusat. Ya, terima kasih Komisi Informasi Pusat, dan ternyata kita yakin ya sesuai dengan apa yang ungkapan di pintu gerbang ruang sidang, senjata bagi diktator adalah ketertutupan dan kerahasiaan. Senjata bagi pemerintahan demokratis adalah keterbukaan. Dan ini akan menjadi jurisprudensi, menjadi presiden. Tidak boleh ada PPID dan universitas-universitas yang tidak makan gaji buta. Mereka harus bekerja, mengumpulkan, mengkompilasi dokumen-dokumen penting yang harus diketahui publik, dan ketika publik meminta dengan alasan yang jelas harus diberikan. Jangan seperti UGM, pelintat-pelintut. Terima kasih. Terakhir ya Pak.